Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hadi Rizkina. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai digital skill. Betul ya, digital skill? Oke. Digital skill yaitu kemampuan untuk mencari, menilai, memanfaatkan, membagikan, dan menciptakan konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Jadi digital ini sebenarnya sudah ada di misi sekolah kita, yaitu misi yang ketiga, yaitu mewujudkan akses dan layanan pendidikan berbasis digital. Jadi anak-anak Semande ini sudah sudah terbiasa dengan konten-konten digital yang ada di sekolah. Untuk pemilihan OSIS itu sendiri sebelum-sebelumnya adalah sudah memakai komputer ya. Jadi semua siswa diwajibkan untuk memilih kandidat-kandidat ketua OSIS itu memakai digital. Kemudian kenapa sih kita harus punya skill digital? Harus punya digital skill karena sekarang itu digital sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Kemudian sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer malah gitu. Ada istilah sekarang tuh kebutuhan adalah sandang, pangan, papan, casan. Kalau sekarang tuh anak-anak nggak bisa tanpa casan kalau sekarang ya. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan vital pada abad 21 ini yang disebut dengan era digital. Kemudian kenapa kita harus punya digital skill? Karena si digital skill ini adalah agar kita tidak ketinggalan zaman gitu. Sekarang apalagi masa pandemi ini sudah lumrah, sudah kita dituntut untuk bisa itu digital walaupun hanya basic gitu ya, basic digital skill. Nah, nanti kalian karena sudah terbiasa di sini digital skill, nanti ketika sudah keluar dari SMA, bidang-bidang profesi itu sudah hampir semua harus menggunakan digital. Bahkan dokter sekalipun yang harusnya memeriksa pasien secara langsung, sekarang itu bisa melalui aplikasi. Kalian pasti tahu itu aplikasinya apa, ada Halodoc ya. Nah, Halodoc itu kita keluhannya apa nanti jawab sama dokter yang ada di sana melalui aplikasi atau chat tersebut. Kemudian, nah apa sih digital skill yang harus dipunya atau harus dikuasai oleh pelajar seperti kalian ini? Yaitu satu, desain grafis. Aku yakin hampir semua anak-anak Semande sudah bisa mengoperasikan media sosial minimal. Kemudian membuat desain grafis, biasanya ada aplikasi Canva, Snaptool yang lain lah, banyak banget itu aplikasinya sekarang, baik dalam handphone maupun di komputer gitu. Yang kedua, video editing. Itu anak-anak sekarang udah jago-jago lah. Aku yakin anak-anak Semande 75% sudah bisa mengoperasikan atau mengedit video. Banyak ya aplikasinya juga. Ada YouCut, ada KineMaster ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian harus punya skill untuk mengoperasikan software untuk presentasi. Kalau di sini, kalau sebelum pandemi tatap muka, presentasi itu udah kegiatan sehari-hari lah ya untuk pembelajaran. Biasanya siswa-siswa sudah harus minimal bisa mengoperasikan PowerPoint atau membuat PowerPoint untuk presentasi. Kemudian yang keempat, bisa memanfaatkan cloud storage. Tahu kan cloud storage? Kalian ada yang namanya Google Drive, ada kalau handphonenya iPhone itu ada iCloud ya kalau nggak salah. Itu bukan software ya, media untuk menyimpan semua yang media foto, file dan lain sebagainya, itu bisa disimpan tanpa kita harus bawa kemana-mana gitu, seperti flash disk dan lain sebagainya. Yang kelima, kita harus mengerti bahasa pemrograman. Seperti contohnya download, kalian tahu lah ya, download itu sama dengan unduh. Kemudian upload gitu, itu udah sehari-hari, makanan sehari-hari kalian udah sering dengar upload, download gitu ya, dan lain sebagainya.
Terus bagaimana sih tipsnya agar kita mempunyai tetap update dalam digital skill ini? Satu, kita harus mempunyai minimal kita pernah berkomunikasi di media sosial. Sekarang banyak media sosial itu. WhatsApp sekalipun itu media sosial sebenarnya. Kemudian Instagram, Facebook, apalagi ya? Twitter, Telegram dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian harus punya skill minimal memproduksi konten digital. Jadi konten itu banyak sih variasinya. Kalau di dunia pendidikan seperti kami guru-guru itu membuat video untuk pembelajaran minimal ada tulisan atau gambar mengenai bahasan atau materi yang akan disampaikan. Misalnya saya akan membahas tentang gunung. Minimal saya punya animasi atau gambar mengenai gunung tersebut gitu. Itu konten, sama dengan konten. Kemudian yang ketiga, terbiasa dengan perubahan. Jadi kita tuh harus up to date, jangan ketinggalan zaman, harus upgrade juga ilmunya. Jadi kita punya handphone, smartphone, kitanya juga harus smart gitu. Jadi harus tetap update dan tetap upgrade. Yang keempat, kalau bisa nih kalian yang sudah terbiasa dengan digital gitu, kalian ciptakanlah aplikasi yang bermanfaat nantinya ya. Games juga ada sih, banyak yang bermanfaat, apalagi tentang pembelajaran boleh banget itu. Biasanya sekarang minimal anak-anak SMA tuh bikin aplikasi tanya jawab mengenai pembelajaran, pelajaran apa aja gitu, IPA, IPS dan lain sebagainya. Begitu, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.